Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Fitriani, guru PAI SMA Negeri 111 Jakarta, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Daljak batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425131880. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 111 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh makna dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'at, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Iya, alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin oleh perwakilan kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini Allah memberikan kerahmatan dan kelancaran untuk kita semuanya ya. Amin. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, kelas ini 10 Merdeka 4 yang nggak masuk siapa? Oke, Jenny, Alfiano, dan Puspita. Kenapa mereka? Sakit. Oke, ya semoga mereka segera lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita ya. Amin. Ya, sebelumnya saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengetes nih apakah masih semangat untuk belajar di siang hari ini. Ketika saya mengucapkan selamat pagi, tolong dijawabnya paginya 3 kali ya. Bisa? Bisa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, luar biasa. Berarti masih tetap semangat walaupun pembelajaran kita di siang hari ini ya. Selanjutnya, apakah masih ingat nih pembelajaran kita minggu lalu yang membahas tentang Syu'abul Iman? Masih ingat tidak? Masih. Syu'abul Iman disebut dengan cabang-cabang iman. Apa sih itu artinya iman? Betul, iman itu artinya percaya, yakin. Tapi percaya dan yakin tidak cukup jika di lisan saja. Harus diyakini sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuat. Di pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan di bab 3 yaitu perilaku tercela. Sebelumnya saya mau nanya, perilaku tercela itu artinya apa sih? Oke, yang tidak baik, yang buruk, yang harusnya kita hindari. Hari ini kita akan membahas 5 hal ini nih. Berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi sebelumnya saya ingin dengan kesepakatan kita bersama yaitu tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Saya ingin memastikan kalian sudah mengecek kanan kiri kalian. Apakah ada sampah? Ada sampah? Kalau ada sampah silakan buang secara mandiri. Kalau sudah bersih dan sudah rapi, berikutnya adalah mohon saling menghargai di antara kita agar lingkungan pembelajaran menjadi lebih nyaman. Dan pastikan kita semuanya menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor.
perkataan yang tidak baik, perkataan yang sia-sia, serta tetap menjaga sopan santun dalam beretika dan tidak tidur di kelas ya. Kalau ngantuk bisa izin ke kamar mandi terlebih dahulu. Selanjutnya, aktif dalam respon segala kegiatan, segala aktivitas. Dan yang terakhir, saya harapkan kalian sudah siap untuk belajar bawa bukunya. Bawa, oke, luar biasa. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya harapkan semuanya itu mampu menjelaskan akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Nah, akhlak tercela yang akan kita pelajari hari ini adalah berfoya-foya, hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mulai dari pengertiannya, cara menghindari, dan manfaatnya. Berikutnya saya juga meminta agar semua peserta didik nanti mampu menganalisis akhlak mazmumah itu seperti apa. Nah, berikutnya juga peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah dan sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan bagi agama kita. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita bersama. Saya ingin tahu nih, menurut kalian, pendapat kalian dari gambar ini apa saja nih? Kita lihat dari gambar pertama, itu menggambarkan apa? Berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang, betul banget. Gambar kedua, ria, betul apa enggak? Betul, karena dia memamerkan belanjaannya banyak ya. Iya. Gambar ketiga, takabur atau sombong, karena dia merasa dia lebih hebat dibandingkan orang sekitarnya. Yang keempat, ayo. Oke, kalau dia lagi ibadah tapi dia mau diposting tuh, memberikan nih, tapi dia harus posting dulu. Masuk kategorinya sum'ah atau ria? Ria atau sum'ah? Oke, nanti kita bahas bersama-sama untuk perbedaannya ya. Dan yang terakhir ini adalah hasad atau Kok tahu sih kalau ini adalah gambar iri? Mukanya jutek atau julid ya? Nggak suka melihat kebahagiaan orang lain. Betul banget. Hari ini kita akan membahas 5 hal ini, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Gitu ya. Mengapa sih Islam itu melarang keras sifat-sifat ini? Kita definisikan secara bersama-sama. Berfoya-foya itu artinya memboroskan harta, membuang harta pada hal-hal yang sia-sia, menggunakan sumber daya tanpa manfaat yang jelas, dan melampaui batas. Mohon maaf. Selanjutnya, ini juga menyia-nyiakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau ria dan sum'ah, ini suatu hal yang sama. Bahkan tadi kalian sempat bingung kan? Iya, ria dan sum'ah itu secara bahasa artinya pamer. Hanya saja perbedaannya, kalau ria itu adalah pamer yang diperlihatkan. Kalau sum'ah adalah pamer yang diperdengarkan. Gitu. Ria melakukan ibadah atau amal kebaikan agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Sum'ah itu menceritakan amal kebaikan kita agar dikenal, agar pamer ya sebutannya ya. Iya. Keduanya ini justru merusak nilai keikhlasan. Bahkan ini menjadi syirik kecil. Kenapa syirik kecil, Bu Nani? Karena amal ibadahnya yang sudah dia tumpuk, yang sudah dia tabung, terkikis, hilang. Kalau dia melakukan tindakan ria atau sum'ah. Dia ibadah, tapi karena dia ingin diperlihatkan, ingin didengar oleh orang lain untuk mendapatkan sanjungan, pujian, justru hilang. Gitu. Ibadahnya jadi sia-sia. Takabur itu artinya sombong. Takabur artinya sombong. Sifat angkuh yang merasa dirinya itu lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang lain tidak ada bandingannya dengan dia.
menolak kebenaran sikap sombong ini, serta meremehkan orang lain. Dan ini menutup hidayah yang Allah berikan, karena dia merasa dia yang paling benar. Orang-orang takabur ini dia merasa paling benar, dan dia jadi itu tertutup nih pintu hidayahnya. Dan terakhir adalah hasad. Hasad mungkin bahasa familiarnya adalah iri, dengki, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, merasa iri yang disertai dengan keinginan yang kuat agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hilang atau lenyap. Itu iri, itu dengki. Gitu. Ini menjadi penyakit hati nantinya kalau kita terus memupuk diri pada diri kita. Nauzubillahi min zalik. Apa sih dampak negatifnya, Bu Neni? Banyak banget sebenarnya dampak negatifnya. Dan pastinya dampak negatifnya itu nanti berujungnya buat diri kita sendiri. Makanya kita harus hati-hati dengan sifat tercela ini. Di Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 sudah dibuka bukunya? Oke. Kita baca bareng-bareng, bisa? Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Oke, boleh dibantu? Ada yang bisa bacakan artinya? Oke, boleh dibantu. Ya, silakan bacakan artinya. Boleh, Nadia. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah pengertian dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 sampai 27. Oke, betul banget. Terima kasih Nadia. Selanjutnya ini ada dampak negatif dari riya atau sum'ah, yaitu kerugian kita di akhirat. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya riya sum'ah ini bagian dari syirik kecil yang nantinya akan merugikan kita di akhirat. Yang mana amal ibadah kita yang sudah kita tumpuk, yang sudah kita kumpulkan itu menjadi hilang, terkikis oleh perilaku kita karena kitanya riya, karena kitanya pamer, tidak ikhlas melakukan hal tersebut. Ini di Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 6 dan di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 264. Betul. Memperingatkan bahwa amal yang dilakukan secara riya dan sum'ah akan terhapus pahalanya dan menjadikan ini semuanya sia-sia di mata Allah. Dan yang terakhir, akibat takabur dan hasad, itu takabur bisa menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah, bisa menghalangi kita untuk masuk surga kalau kita takabur. Kenapa Bu Neni? Karena takabur, arti sombong itu hanya dimiliki oleh Sang Maha segala-galanya. Sombong itu hanya milik Allah, karena Allah Maha segala-galanya. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Untuk apa kita sombong? Bahkan jasad, ruh yang kita miliki bukan punya kita. Betul nggak? Betul. Selanjutnya, hasad. Hasad ini terus menggerogoti diri kita kalau misalkan kita itu nggak suka sama orang lain. Kita iri dengan nikmatnya orang lain. Dan ini akan mendatangkan penyakit hati buat diri kita. Siapa sih yang nantinya akan rugi? Diri kita? Diri kita sendiri. Betul sekali. Ini adalah larangan
bersikap foya-foya di Quran surat Al-Isra yang tadi sudah kita baca. Ini ada hadisnya. An Abi Su'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala mahilah. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Su'aib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah serta berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa adanya kesombongan. Ternyata berfoya-foya itu ada dua macam. Berfoya-foya itu ada yang disebut dengan israf, ada yang disebut dengan tabdzir. Apa yang dimaksud dengan israf? Israf itu menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi keinginan semata. Contohnya, sudah punya tas tapi mau beli tas yang lebih bagus lagi. Udah punya mobil tapi mau beli mobil yang lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Tidak pernah puas. Itu israf, menghambur-hamburkan harta. Kalau tabzir apa Bu Nani? Kalau tabzir itu adalah orang yang rakus dalam hal makanan atau minuman. Jadi seseorang ini adalah berfoya-foya dalam hal makanan, minuman. Contohnya gimana Bu Nani? Dia datang ke tempat sebuah pesta. Dia melihat banyak makanan, lapar mata, dia ambil semua makanan. Ternyata perutnya nggak cukup, kekenyangan. Nah, itu jadinya tabdzir. Atau orang yang melakukannya adalah mubazir. Mubazirkan makanan. Gitu, yang harusnya bisa kita bagi ke banyak orang. Gitu, sampai sini paham? Oke, untuk selanjutnya saya mau minta kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin saya akan langsung bagi saja. Kelompok ini ngebahas tentang berfoya-foya. Kelompok ini ngebahas tentang rias dan sum'ah. Kelompok ini ngebahas tentang takabur, dan kelompok yang terakhir ngebahas tentang hasad. Saya minta kalian untuk menyediakan satu lembar yang di dalamnya adalah tentang pengertiannya, ada ayat Al-Qur'annya, terus ada dampak negatifnya dan manfaat kita menghindari. Gitu. Bisa ya? Oke, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Saya berikan waktu kalian untuk berdiskusi. Silakan. Selanjutnya nanti berikutnya adalah mengerjakan tugas TTS. Pertanyaannya sudah ada di kertas lembar yang sudah saya berikan. Bentuk TTS-nya seperti ini, yang ada di proyektor sini. Ya, silakan mulai dikerjakan. Nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya, melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam hal harta. Dalam hal harta. Apa? Iya betul, israf, betul. Israf. Lanjut nomor 4. Sifat rendah hati disebut dengan rendah hati. Iya betul. Ya, tawadu, betul. Saya ingin memberikan kalian LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, yang akan saya bagikan satu persatu. Mohon diisi terlebih dahulu identitas yang ada di sini, mulai dari nama dan kelasnya. Selesai? Oke, kalau
sudah selesai, saya minta untuk yang paling belakang dioper ke depan biar saya nanti tinggal ambil aja lembar kerja peserta didiknya. Oke. Pastikan sudah diisi namanya semuanya ya. Oke, makasih. Sudah. Oke, alhamdulillah. Berikutnya kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Nanti selanjutnya kita mulai lanjut ke presentasi. Oke, yuk silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengertian sebenarnya ada perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam melakukan hal. Jadi kayak orang yang melakukan menaikkan itu dalam hal yang boros. Nah, dari ini tuh ada di surah Al-Baqarah ayat 25 ayat 27 dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang menghormati orang-orang yang apabila mengikuti kemampuan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula bijak di antara keduanya secara wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang Dia dan Doa. Sebelum mempresentasikan Dia adalah Dia dan Doa itu artinya sama-sama pamer. Cuma kalau Dia itu adalah pamer yang diperlihatkan, misalnya dia melakukan kebaikan, lalu dia diperlihatkan agar dapat puji dari orang lain. Sedangkan kalau Doa itu adalah pamer yang diperdengarkan atau yang diceritakan. Misalkan kita lagi berbuat kebaikan, lalu dia tuh pengen didengar sama orang lain. Jadi kita melakukan kebaikan dan didengar oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Oke, berikutnya kelompok 3 bahas tentang takabur ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini ada dari sisi takabur, yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yaitu kita harus melupakan diri supaya tidak melebihkan diri kepada orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa hidup kita ini hanya sementara. Di orang-orang tersebut biasanya lupa mereka hidup sementara, tidak hidup namanya kekal. Jadi mereka tidak bisa menyiapkan bekal untuk akhirat. Kemudian ada berusaha selalu menghargai orang lain. Di sini kita harus selalu menghargai orang lain supaya kita menghindari dan dapat kabur. Dan keempat, kita rendah hati. Kita harus selalu rendah hati dan juga tidak merendahkan orang lain. Ya, dari Om Mami, maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Karena adalah sifat seseorang yang masih tidak kenal. Terhadap keberhasilan orang lain akan seseorang yang melihat dan berusaha menyongsong dari hal-hal yang baru. Masuk dengan hal baru harus menjadi
Oke, luar biasa sekali penampilan dari tiap-tiap kelompoknya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Saya mau tes nih, masih tetap semangat atau tidak? Saya mau bertanya dulu nih. Selamat pagi semuanya. Oke, berarti masih tetap bisa lanjut ini ya. Tetap semangat. Semangat. Oke. Iya. Berikutnya adalah saya setelah mendengarkan semuanya nih presentasi dari kalian yang luar biasa kali ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya ternyata harta itu bisa bermanfaat kalau kita pergunakan dengan baik. Bisa memanfaatkan buat diri kita loh. Bahkan bisa menjadi ladang pahala buat kita ketika kita diberikan harta yang banyak sama Allah, kita pergunakan dengan bijak, dengan baik, justru mendatangkan pahala buat kita. Tapi kalau misalkan kita sudah dititipkan harta sama Allah, tapi kita tidak mempergunakan dengan baik, tidak dipergunakan dengan bijak, itu bisa mencelakai diri kita ternyata. Begitu ya. Di ajaran kita, ajaran Islam ini melarang keras yang namanya pemborosan. Stop boros gitu, karena kita harus sudah mulai belajar namanya prioritas di pelajaran ekonomi kalau nggak salah ya. Kalian udah belajar kan skala prioritas? Sudah. Skala prioritas ada apa saja? Kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Artinya kita sudah mulai bisa nih membedakan mana kebutuhan yang kita butuhkan, mana kebutuhan yang saat ini belum kita butuhkan. Itu untuk membuat kita menjadi lebih bijak dalam memilih. Seperti itu ya nak ya. Nah, ada 3 syarat nih untuk diterimanya amal. Yang pertama, beramal berlandaskan dengan ilmu. Jadi kalau kita mau diterima amalnya, amalan kita ini harus berdasarkan ilmu, berlandaskan ilmu. Selanjutnya, amal yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, hanya untuk kepada Allah. Dan yang terakhir, amal yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan harus dilakukan dengan ikhlas dan sabar. Kalau sudah dilakukan dengan 3 hal ini, insya Allah diterima sama Allah. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ya, boleh. Tadi mau bertanya apa, Dit? Oke, apakah hanya meliputi harta saja? Betul. Pertanyaan yang luar biasa dari Radit, ternyata perbuatan foya-foya, perbuatan ria, sum'ah, takabur, dan hasad, apakah ini hanya di lingkupan harta saja? Betul, hanya di lingkupan harta saja. Bahwasanya Allah itu memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah harta atau rezeki. Gitu. Tapi rezeki itu bukan cuma uang, betul nggak? Kesehatan itu rezeki. Nah, harta yang Allah titipkan kepada kita itu bisa menjadi sebuah manfaat buat kita, tapi bisa juga mencelakai kita. Bahkan kalau misalkan kita itu memamerkan harta yang kita miliki, seperti ria atau sum'ah yang sudah kita pelajari, itu bisa membuat orang lain itu menjadi iri dengan kita. Ada hasad kepada kita, betul nggak? Iya, bisa mencelakai diri kita sendiri. Makanya kembali lagi kepada niatkan yang lurus, niatkan yang baik. Dan pada dasarnya segala yang Allah berikan kepada kita hanyalah titipan saja, nggak boleh sombong. Karena kesombongan hanya milik Allah. Gitu. Segala yang kita miliki di dunia ini hanya milik Allah. Makanya kita diminta untuk tetap rendah hati atau disebut dengan tawadu. Rendah hati, apapun yang kita miliki semuanya hanyalah titipan dari Allah.
Jangan sampai apa yang segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mencelakai diri kita. Sebelum saya tutup, mungkin saya mau minta satu orang siswa yang bisa menyimpulkan secara ringkas aja apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bersedia? Oke, boleh. Nadia, boleh. Silakan maju sini, Nak. Hari ini saya akan menyimpulkan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita berfoya-foya. Kita harus memanfaatkan harta kita dengan baik dan menyingkirkan hal-hal yang kiranya tidak bermanfaat buat kita. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan menurut skala prioritas. Yang kedua itu ada ria dan sum'a. Jika kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh memamerkannya atau memperdengarkannya kepada orang lain. Dan ada juga takabur. Takabur itu iri hati. Sombong. Nggak apa-apa. Takabur itu sombong. Jadi kita menyombongkan harta yang kita punya. Itu dilarang ya. Dilarang untuk menyombongkan apa yang kita punya. Karena kenapa? Karena semua itu hanya titipan. Oke, betul. Lanjut. Yang punya segalanya itu hanya Allah. Lalu ada hasad. Hasad itu adalah perilaku iri hati. Kita nggak boleh jadi sama orang yang mungkin mempunyai harta yang lebih banyak. Kita harus hidup sederhana dengan kecukupan yang memang kita punyai. Kita nggak boleh jadi dengan orang yang mungkin kiranya kita nggak bisa kayak dia gitu. Jadi kita harus hidup sederhana. Oke. Dan saya memahami wawancara. Terima kasih Nadia, tepuk tangan. Ya, luar biasa pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum nanti saya tutup, saya bakal kasih informasi kepada kalian untuk ada tugas yang harus kalian tetap kerjakan di rumah, yaitu ini. Ini adalah tugas untuk kalian di rumah nanti. Ini adalah link quizzes. Ya, quizzes dari hasil pembelajaran kita hari ini untuk saya mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan, sudah kita diskusikan bersama. Nanti linknya akan saya berikan ke koordinator kelas ya. Iya. Jauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sudah habis waktu kita. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.